Oke, selamat sore. Kita akan memulaikan seminar kita pada malam hari ini. Tetapi sebelum itu, saya akan buka dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini sama-sama kita Christine dan kami bersama akan eh, memulaikan seminar ini dan kiranya Tuhan menuntun kami sepanjang seminar ini dan kiranya Roh Kudus selalu bekerja dalam hati dan pikiran kami dan kami serahkan ini hanya ke dalam tangan. Terima kasih kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Oke, hari ini akan dibawa seminar malam hari ini akan dibawakan oleh Kristen. Selamat malam. Sudah makan malam dan kenyang? Sudah Bu? Oke, baik. Memang setiap tahun saya mau buat ini, tapi ada banyak subjek-subjek yang mau disampaikan for hari Kamis seminar. Jadi ini baru tunda-tunda, tapi saya kira ini waktunya tepat. Walaupun ada beberapa belum ikut hari ini, saya yakin Mr. Upi akan rekam dan mereka akan nonton dan belajar lagi. Seingat saya 2 tahun yang lalu pernah buat ini waktu tahun baru dengan MBC tentang bagaimana kita melindungi diri. Ada yang ingat? Miss Nino, Miss Kelly, mungkin Mr. Upi yang pernah ikut. Miss Kelly ingat? Miss Iren ingat? Atau Mr. Upi ingat? Bagaimana kita bisa melindungi diri? Sepertinya tidak ada yang ingat. Boleh saya tanya Miss Kelly ingat? Miss Iren, Mr. Upi bisa buka mute dan bisa jawab? Lupa Bu. Lupa. Oh ya, tidak apa-apa. Berarti saya harus buat ini lebih sering. Saya bilang ini judul mungkin lebih self-care, melindungi diri. Jadi hari ini akan lebih relax, aman. Jadi mau coba bagaimana kita bisa buat melindungi diri. Boleh saya tanya Miss ini, kalau saya tanya, oh bagaimana Miss ini melindungi diri? Caranya bagaimana? Semua yang coba siapkan jawab bagaimana ya? Mungkin dengan 2-3 kalimat. Silakan. Melindungi diri lewat pengetahuan. Iya. Oh, jadi saya akan tanya begini mungkin. Sekarang misalnya buat apa for self-care? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, buat apa for diri? Ini mungkin boleh terus belajar tentang setiap hal supaya lebih luas lagi wawasannya. Oke, boleh. Terima kasih. Kalau misalnya buat apa for melindungi diri sekarang? Setiap hari, setiap bulan. Ya, banyak baca firman Tuhan, berdoa, belajar, itu sih. Oke, itu lebih secara rohani toh? Mm-mm. Bagaimana Mr. Upi? Oh ya, so siap buka. Terima kasih misalnya. Bagaimana melindungi diri, Mr. Upi? Eh, kalau saya melindungi diri secara fisik itu istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga, dan juga melindungi diri secara kesehatan mental juga apa namanya jangan memaksakan lakukan hal-hal yang disukai seperti pergi ke tempat yang Oke,
Jadi semakin saya bicarakan mungkin ada yang diingatkan Mr. Upi ya dari dulu. Oke, Miss Kelly. Terima kasih Mr. Upi. Ya, seperti yang saya baru ingat, Mr. Luffy bilang, bagaimana Hmm. melindungi diri dengan tidur teratur, menjaga kesehatan dengan berolahraga rutin, mengurangi gadget, dan membaca Alkitab. Oke, jadi Miss Kelly memberikan lebih secara detail, tapi masih luas sekali, ya. Tapi seperti ucapkan di bagian-bagiannya. Terima kasih. Miss Iren, sekarang buat apa for diri untuk melindungi diri? Biasanya saya healing untuk kebutuhan untuk mental saya dan untuk fisik olahraga, em, istirahat yang cukup, dan juga membaca buku atau seperti itu. Oke. Jadi kalau kita bilang melindungi diri ada bagian-bagian. Jadi tolong coba tulis supaya bisa ingat karena sudah siapkan kertas dan ballpoint. Jadi bisa coba pikirkan apa yang kita perlu melindungi secara fisik, secara mental, secara rohani, secara intelektual. Jadi hari ini tidak ada jawaban yang tepat, tapi sesuai dengan kalian pikirkan sambil mendengar saya coba tulis dan nanti akan sharing. Secara fisik saya perlu apa? Nah, saya bisa berikan contoh. Perlu tidur. Dan dokter-dokter atau ilmu pengetahuan bilang lebih bagus tidur jam 10 malam sampai jam 2 subuh. Itu harus. Supaya sel-sel kita bisa di-refresh dan bisa buat sel yang baru. Nah, saya mau tanya, apakah gampang mulai tidur jam 10 malam? Di zaman modern begini sangat susah. Karena harus ikut acara, harus ikut kolom-kolom, harus ikut internet, harus jawab di Instagram. Jadi tidak gampang. Tapi kita terus coba-coba berusaha untuk tidur lebih awal supaya otak kita dengan badan kita bisa istirahat dengan baik. Nah, bagaimana? Kalau kita tidur lebih dari jam 2 subuh, badan kita tidak bisa membuat hormon yang baik kepada badan kita. Jadi, dokter dan ahli ilmu pengetahuan bilang lebih bagus berusaha tidur sebelum jam 10 dan sampai jam 2. Boleh 6 jam, 7 jam, tapi daripada jam 2 mulai lebih bagus jam 10 malam lebih baik. Nah, sambil mendengar coba tulis sesuai dengan keperluan kalian. Nah, itulah tidur. Saya mau tanya, setiap hari sibuk sekali, apakah lebih bagus hari Sabtu tidur lebih lama? Itu lebih bagus atau tidak bagus? Nah, kasih tunjuk, oh ya, bagus. Hari Sabtu tidur lebih lama itu baik. Kasih tunjuk 1. Oh, itu tidak baik, kasih tunjuk 2. Sekarang, 1, 2, 3. 1, betul harus tidur lebih lama. Nomor 2, tidak bagus. Oke, kasih tunjuk. Yang mana lebih bagus? Oke, bagus. Jadi, kalau kalian bisa urus diri untuk mulai tidur jam 10 atau 11 paling terakhir. Hari Sabtu lebih bagus. Tidak perlu sampai jam siang, itu tidak bagus katanya.
karena badan bingung. Dan rutinnya akan pecah. Karena kalau bangun jam 11 siang, nanti malam susah tidur lagi. Mengerti ya? Jadi lebih bagus badan kita suka ada rutinnya. Seperti jam 10 mulai dan jam 5 bangun. Atau jam 11 mulai atau jam 6 bangun. Tapi tidak bagus lewat jam 12. Jadi kadang saya kaget lihat ada pegawai upload sesuatu setelah jam 1 subuh, 2 subuh. Saya bingung, oh ini bagaimana? Dia bisa bangun besok dan ada energi yang tepat for anak-anak. Itu yang bingungkan saya. Mengerti ya? Jadi memang bagus urus makanan, olahraga, minum multivitamin. Tapi paling bagus for badan itu tidur nyenyak dengan jam-jam begitu. Nah, terus tentang makanan, biasanya orang Manado makan berapa kali? 5 kali atau 6 kali? Maaf. Ya, kalau ada acara lebih banyak kali ya. Tapi biasanya setiap hari 3 kali. Jadi, sarapan, makan siang di tempat kerja, dan pulang makan malam. Setiap kali makan, kalian coba pikirkan. Harus makan karbo. Juga protein, mineral, vitamin. Ya, dan juga ada minyak yang baik. Coba pikirkan sekarang. Bagaimana saya bisa makan semua itu gizi-gizi berada di setiap kita makan. Nah, kalau kita makan mie instan, ada apa? Mie instan itu hanya apa? Cuma ada karbohidrat dan minyak. Tidak ada mineral, tidak ada vitamin, tidak ada protein baik. Jadi, karbohidrat pun bisa cari karbohidrat yang lebih baik. Seperti ada beras putih, nasi putih. Lebih bagus brown rice atau black rice atau red rice. Nasi merah, nasi hitam itu lebih banyak bergizi. Itu yang melindungi lebih banyak vitamin dan mineral. Dan juga ada lebih banyak protein. Dan kacang-kacangan juga banyak protein. Seperti tahu. Jadi contoh kalau mau makan siang bisa makan nasi. Tapi kalau bisa cari karbohidrat yang lebih baik. Ubi lebih baik daripada nasi putih. Atau kentang lebih baik. Atau bisa masak nasi dengan kacang-kacangan. Terus protein. Kalau protein bisa jadi tahu, ikan, daging apa saja, keju, boleh semua, susu. Kalau minyak baik itu seperti apa? Alpukat itu minyak baik. Nut seperti kacang-kacangan, kacang tanah. Atau ya ada banyak macam-macam. Dan juga minyak baik itu seperti sesame oil. Seperti itu minyak baik. Dan coconut oil, minyak kelapa. Minyak kelapa juga baik. Daripada minyak goreng. Itu juga bisa pikirkan. Dan juga vitamin dari mana? Vitamin itu dari mana? Biasanya dari sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, setiap kali makan coba pikirkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna-warni. Ada kuning, ada merah, ada oranye, ada hijau, ada ungu, banyak macam-macam. Karena setiap sayur-sayuran atau buah-buahan berwarna-warni punya gizi yang lain. Ya. Terus, jadi vitamin, mineral sudah.
Ah, dan juga perlu apa? Badan kita perlu apa? Konsumsi apa? Air putih. Air putih. Setiap orang perlu minum berapa banyak air putih? Saya pernah mengajar. Ada yang ingat? Miss Iren, berapa? Berapa banyak? Satu, 1,5 ml. Lebih 2 liter. Lebih 2 liter. Kalau berapa dan lebih banyak atau lebih besar, biasanya bapak-bapak perlu 2,5 atau 3 liter dan kalau olahraga perlu lebih banyak air putih. Nah, jadi bagus bawa botol kemana saja di Indonesia. Karena badan manusia melindungi lebih dari 70% air putih. Betul. Bagaimana Miss Kelly? Khawatir tentang kusut-kusut di muka? Minum banyak air putih itu sangat membantu. Nah, jadi sekarang sudah bicarakan tentang tidur, tentang makanan. Dengan olahraga, saya bilang lebih dari 3 kali seminggu. Dan setiap kali lebih dari setengah jam berolahraga. Bisa lari atau bisa lompat, ada jumping rope, itu tidak perlu banyak uang. Dan juga bisa home training. Kalau apa bukan YouTube, ada banyak macam-macam. Bisa buat cuman satu yoga mat, ya. Nanti saya akan berikan waktu untuk sharing. Kalian buat apa setiap setiap hari, setiap minggu, ya. Kalau tidak olahraga bagaimana? Setiap tahun kita hilang otot. Mungkin kalian pernah ketemu oma opa, opa. Cuman ada tulang dan kulit, tidak ada otot. So hilang karena tidak olahraga. Jadi bagaimana? Waktu lansia, kalau tidak melindungi kesehatan waktu masih muda, nanti lansia susah sekali. Karena jatuh langsung otot tulangnya patah. Itu sangat bahaya. Jadi waktu masih 20-an, 30-an, 40-an perlu melindungi badan. Boleh? Nah, ini secara fisik. Dan orang Manado juga masih perlu tambah minum multivitamin. Karena biasanya tidak tidak makan bervariasi untuk bergizi. Jadi bagus investasi sebagian gaji for melindungi diri ya. Jadi bisa beli multivitamin juga. Nah, kalau secara mental bagaimana bisa melindungi? Misalnya, bagaimana bisa melindungi mental? Biasanya baca buku, menulis. Kalau membaca buku, jadi seperti begini. Kalau ada situasi yang buat kita khawatir sekali, marah sekali. Jadi secara mental tidak baik toh, karena perasaan itu tidak dikontrol. Bagaimana bisa melindungi? Miss Eni, waktu rasa susah, waktu khawatir sekali, bagaimana bisa melindungi diri? Meluangkan waktu untuk healing untuk diri sendiri. Jadi caranya bagaimana? Secara lebih praktek. Mungkin bisa jalan-jalan di di kompleks di dekat-dekat sambil menghirup udara segar, cuman sendiri. Jadi pikiran boleh lebih positif. Jadi coba pernah buat itu dan itu membantu. Iya, membantu. Oke, boleh. Kalau misalnya membaca dan menulis, itu membantu. Kalau Miss Kelly membantu apa?
untuk melindungi kesehatan mental. Biasanya saya menonton favorit saya. Oh, menonton K-drama. Boleh juga. Oke, baik. Kalau Miss Iren, buat apa biasanya untuk melindungi kesehatan mental? Biasanya saya jalan-jalan atau em, refreshing dengan teman-teman. Oke, oke. Boleh, boleh. Kalau Mr. Upi, Kalau saya meli- kalau saya melindungi mental itu kalau lagi situasi stres, cari tempat yang terbuka seperti melihat pemandangan atau melihat pegunungan yang hijau. Jadi itu yang membuat pikiran jadi mm-mm. Ya, jadi setiap pegawai di sini punya caranya. Kalau khawatir atau menghadapi situasi susah, bagus ada caranya. Ada orang bilang begini, oh ya, Ibu Christine saya perlu chocolate cake. Boleh juga. Atau ice cream. Boleh juga. Jalan-jalan boleh. Menonton juga boleh. Saya sedikit kaget tidak ada yang bilang, eh, seperti memuji Tuhan, menyanyi pujian, atau membaca firman Tuhan. Belum ada ya. Em, saya bilang, pernafasan itu sangat membantu. Pernafasan dalam. Karena semua manusia punya sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom, saya pernah mengajar. Apa itu, Miss Iren? Sistem saraf otonom itu apa? Beberapa bulan yang lalu saya pernah mengajar. Lupa. Saraf, Silakan. saraf yang mengendalikan rasa sedih Oke, atau perasaan. oke, boleh. Misalnya, sistem saraf otonom itu apa? Sistem saraf otonom yang biasanya mempengaruhi emosi, termasuk pencernaan. Um, Ya, jadi sistem saraf otonom itu ada sistem saraf yang bekerja tanpa usaha kita. Mengerti ya? Saraf otonom itu adalah sistem saraf yang berjalan atau dilaksanakan secara otomatis. Tuhan yang urus. Walaupun kita tidak sadarkan, kita usahakan. Jadi walaupun masih tidur, bisa nafas, itu salah satu. Bisa mencerna, berkeringat, atau jantung berdetik, sirkulasi darah masih berjalan seperti itu, itulah sistem saraf otonom. Ada banyak sistem saraf otonom di dalam badan. Itulah Tuhan kasih untuk anugerah kepada kita. Supaya bisa istirahat, toh. Tapi, ada salah satu sistem saraf otonom manusia bisa kontrol. Itulah, apa? Tadi saya sudah bilang. Pernafasan. Nah, Miss ini, apakah Miss ini bisa kontrol detak jantung? Kalau mau kasih mati, jantung bisa. Tidak bisa. Kalau tidak mau berkeringat, boleh Mr. Upi? Tidak bisa. Kalau tidak mau buang air kecil, Miss Iren, bisa. Bisa tunggu sebentar, tapi tidak bisa kontrol, toh? Tapi pernafasan manusia bisa kontrol. Waktu kita tarik nafas, itu memicu apa? Um, Sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis itu seperti waktu waktu kita tarik nafas, kita jantung lebih cepat, detak jantung lebih cepat, dan kita siap lari seperti itu. Jadi
Itulah. Terus kalau buang nafas. Kalau buang nafas. Waktu buang nafas itu memicu sistem saraf parasimpatis. Jadi lebih rileks. Waktu buang nafas lebih rileks. Rasa lebih nyaman. Jadi waktu tarik nafas kita badan menjadi lebih tegang karena jantung lebih cepat. Dan waktu buang nafas jantung lebih pelan-pelan dan rasa lebih nyaman. Jadi waktu kita buat pernafasan lebih dalam, bisa coba tarik nafas waktu hitung sampai 3. 1, 2, 3 tarik nafas. Dan tunggu 2. Jadi tarik 3, tunggu 2, dan buang sambil hitung 5. 3, 2, 5. 3, 2, 5. Kita akan coba. Mungkin semua bisa coba duduk dengan posisi yang nyaman dan aman. Bisa miring di belakang, di dinding boleh. Dan bisa tutup mata dan coba tarik nafas dengan naratif saya. Waktu tarik nafas dengan hidung. Waktu buang dengan mulut. Boleh? Nah, bisa tutup mata dan coba relax semua badan. Jadi setiap pegawai bisa coba pernafasan dalam sesuai dengan pace diri. Oke? Mulai dengan tarik nafas sambil hitung sampai 3. 2, 3, berhenti, 2, buang nafas dengan mulut dengan suara. Lebih panjang daripada tarik nafas. Baik, terus ikut naratif saya. Tarik nafas, tunggu, hitung 2, buang dengan mulut dengan suara sambil hitung sampai 5 di dalam hati. Nah, buat itu, taruh tangan kanan ke dada, tangan kiri ke perut di bawah. Oke, dan pundak di bawah. Relax, tarik nafas, tunggu, buang dengan suara di mulut. Sambil merasa badan kita jadi besar sambil tarik nafas, menjadi kecil sambil buang nafas. Coba lagi tarik nafas dengan hidung sambil hitung sampai 3. Tunggu, hitung 2. Buang nafas dengan mulut dengan suara sambil hitung sampai 5. Nah, terus buat tarik nafas dan buang nafas dan ikut cerita saya. Nah, sekarang sambil bernafas, coba cek seluruh badan dari otak sampai kaki. Apakah ada bagian yang tidak enak? Ada rasa tegang, stres? Otak bagaimana? Muka bagaimana? Mata, hidung, telinga, mulut, leher. Coba scan seluruh badan sambil fokus bernafas. Bagaimana pundak? Bagaimana tangan, dada, perut, sampai ke kaki. Coba scan dari kepala sampai kaki
pelan-pelan. Kalau ada rasa, satu bagian rasa tegang atau tidak enak, waktu buang nafas, coba fokus dan rileks di bagian itu. Terus buat bernafas sesuai dengan kemampuan kalian, pace-nya kalian, coba terus buat. Dan sekarang coba pikirkan satu tempat yang kalian rasa nyaman dan aman. Zona aman. Bisa jadi kamar sendiri, bisa jadi tempat tidur, bisa jadi pantai, bisa jadi gunung, atau bisa jadi yang imajinasi seperti surga atau padang rumput. Coba pikirkan satu tempat zona aman. Di situ coba rasa udara bagaimana, ada harumnya bagaimana, bisa sentuh, kalau tempat tidur bisa sentuh selimut yang saya sukai, kalau pantai bisa sentuh air dari laut atau pasir, kalau padang rumput bisa sentuh-sentuh rumput yang segar. Coba merasa cium dan kalau coba dengar, kalau ada suara. Sedang fokus pernafasan. Bisa coba rasa ombak atau angin. Dan buat badan rileks. Di situ coba baring. Tempat aman dan nyaman, coba baring. Coba baru baring dan coba rasa cahaya yang Tuhan berikan kepada kalian dari kepala sampai seluruh badan sampai kaki. Tuhan yang menyentuh dengan cahaya. Cahaya yang luar biasa dari atas percaya kepada kalian di tempat aman dan nyaman. Dan menikmati cahayanya. Sambil merasa nyaman waktu berbaring di sana, bisa bernafas. Dan saya akan tanya, coba pikirkan di situ ada satu sungai kecil di depan. Ada sungai kecil. Coba pikirkan. Dan di sebelah ada pohon dan daun-daun gugur di atas sungai kecil dan pelan-pelan pergi dengan air ke bawah, jauh dari saya. Coba melihat. Jadi masih bernafas dengan baik, masih menikmati cahaya dari Tuhan, dan melihat sungai yang kecil, jalan-jalan sampai ke sana yang saya tidak bisa melihat. Nah, terus ada angin dan daun-daun turun, gugur dari pohon, sampai ke sungai kecil dan pergi dengan air ke sana sampai kalian tidak bisa melihat. Coba pikirkan satu pikiran yang negatif sekali akhir-akhir ini yang buat kalian susah. Coba pikirkan pikiran atau ingatan
atau perasaan yang sangat negatif akhir-akhir ini buat kalian yang susah. Buat kalian khawatir, buat kalian marah, buat kalian putus asa. Taruh pikiran itu di atas daun yang gugur dari pohon di atas sungai. Taruh pikiran negatif itu di situ, di atas daun, dan coba melihat daun itu pergi jauh ke sana dengan air. Jauh dari kalian. Masih bernafas dalam. Tarik dengan hidung, berhenti, buang dengan suara, dengan mulut, sambil melihat pikiran negatif itu pergi jauh ke sana sampai kalian tidak bisa melihat. Coba pikirkan satu perasaan yang sangat negatif yang buat kalian susah akhir-akhir ini. Tentang keluarga, tentang masa depan, tentang orang. Coba taruh perasaan itu di atas daun yang sudah gugur dari pohon dan pergi dengan air ke sana lagi. Ke bawah di sana. Pelan-pelan mulai jauh dari kalian. Sambil bernafas melihat itu. Sampai tidak bisa lihat. Masih bernafas. Coba pikirkan satu ingatan dari masa dulu yang membuat kalian sangat susah. Mungkin sampai sekarang. Ada satu ingatan yang buat kalian sangat susah. Bisa jadi kehilangan sesuatu atau seorang, atau kekhawatiran, atau kasus yang buat kalian sangat susah. Coba taruh ingatan itu di atas daun yang sudah gugur dari pohon itu dan pergi dengan air itu sampai ke sana sampai kalian tidak bisa melihat. Sambil bernafas dalam. Coba bernafas satu kali lagi. Dan buka mata. Dan kembali ke sini. Setiap orang punya seperti pikiran ruminatif. Boleh saya tanya, Miss Carrie, apa itu pikiran ruminatif? Atau ruminasi? Tahu? Bisa buka mute? Buka mute, please. Ruminatif, pikiran yang terus berputar, pikiran yang ada di pikiran yang terus berputar. Berarti pikiran ruminatif itu seperti perenungan. Perenungan berulang-ulang yang negatif sekali. Jadi, ada satu hal terjadi. Ada pikiran yang lain ditambahkan. Ada yang lain ditambahkan sampai buat cerita yang negatif sekali. Dan kita menjadi seperti karakter di dalam cerita yang paling susah. Dan rasa susah sekali. Walaupun itu belum terjadi. Cuman di otak itu terjadi. Itu orang bilang ruminasi atau pikiran luminitas. Jadi kalau kita buat itu apakah baik kepada mental atau tidak bagus? Tapi banyak kali karakter luminasi ini kita tidak bisa kontrol. Oh, mau tidur, tapi ada satu pikiran muncul dan satu demi satu
membuat banyak cerita sendiri yang negatif sekali dan buat kita khawatir sekali. Wah, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, susah sekali. Itu ada seperti buat kita gejala di badan. Jadi saya bilang itu semua seperti upil. Kalian tahu upil dari hidung. Apakah kalian pernah kumpul upil? Boleh saya tanya siapa yang kumpul-kumpul dengan tempat yang baik di upil? Miss Iren? Tidak ada satu orang yang kumpul-kumpul upil. Kenapa? Karena kotor. Anda perlu. Anda perlu pegang. Anda perlu kumpulkan. Tuh. Jadi, pikiran negatif, perasaan negatif itu sama seperti upil. Anda perlu kumpul. Anda perlu pegang. Kasih pergi jo. Kasih hilang jo. Supaya kita bisa melindungi kesehatan mental lebih positif dan aman dan nyenyak dan baik. Mengerti ya? Jadi nanti saya akan buat kelas ini lagi mungkin beberapa minggu setelah habiskan semua ibu-ibu buat seminar ini. Dan setiap hari saya akan kasih self monitoring paper. Jadi nanti akan coba buat ini dan bagaimana bisa mengurus perasaan dan secara mental supaya kita bisa bergembira, bersuka cita, entah bukan pikiran negatif yang tidak akan terjadi. Mengerti ya? Saya mau buat small group tapi hari ini tidak banyak orang jadi mungkin big group ini saja. Mungkin bisa ambil waktu untuk sharing apa yang bisa belajar hari ini dan waktu coba ini seperti salah satu terapi mental. Bagaimana kita melindungi. Bisa sharing apa yang bisa belajar hari ini dan merasa bagaimana setelah coba pernafasan dalam, ada zona aman dan ada light therapy itu cahaya Tuhan dan juga membuang pikiran atau perasaan negatif. Boleh minta Mr. Opi pimpin itu? Oke, hari ini kita akan memberikan sharing atau kesimpulan apa yang kita belajar dari chapter yang kita belajar dari sistem dan kita akan mulai dari Miss Kerry, Miss Inli, Miss Sonia, Miss Iren, dan saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Ibu karena sudah mengingatkan lagi tentang self-care. Sudah berapa tahun lalu kita belajar soal ini dan diingatkan lagi bahwa kita harus mengetahui benar-benar fisikal kita, mental kita, dan apa saja yang harus kita lakukan. Secara fisik kita harus istirahat yang cukup, kita harus tidur lebih awal, dan kita juga harus memperhatikan pola makan kita yang karbo, ada protein, mineral, dan vitamin. Juga kita harus perhatikan juga fisikal kita untuk berolahraga. Kita gunakan yang simpel-simpel saja seperti jogging atau jumping rope yang ada di sekitar kita. Dan untuk kalau untuk menenangkan pikiran kita, kita harus mengambil satu favorit. Seperti saya kalau ingin menenangkan pikiran, saya suka menonton film yang saya sukai, atau kadang saya suka jalan-jalan dengan anak-anak saya, bisa membuat pikiran saya jadi jauh lebih tenang. Jadi itu untuk kesehatan mental saya biasanya melakukan itu, healing dengan nonton favorit movie. Dan saya mengetahui juga tentang saraf otonom pada malam hari ini. Ya, saraf yang bekerja otomatis yang mengatur sampai organ-organ tubuh seperti tekanan darah, seperti detak jantung, dan yang lebih penting pernafasan kita. Dan tadi juga kita sudah melakukan seperti yoga ya Bu, tadi kalau mau dilihat
Ya, jadi saya ikut terbawa dengan kata-kata ibu, apa yang ada di pikiran negatif kita taruh di daun dan kita coba taruh daun itu di sungai supaya dia pergi sesuai dengan seiringnya dengan air dan saya pikir itu membantu saya karena eh, masalah yang saya pikir saat itu saya berimajinasi saya taruh sendiri di daun dan em, akhirnya agak sedikit plong dan bukan cuman itu saya sedang ada sedikit flu tadi pas tadi kelas saya sudah agak-agak bersin-bersin. Tapi setelah saya melakukan apa yang ibu pikir, saya taruh semua semua pikiran saya itu di daun dan luar biasa flu saya sudah berkurang ibu sudah mungkin mungkin karena pikiran juga saya kena flu. Jadi pada malam ini saya sangat membantu sekali apa yang Ibu kasih tentang self care. Terima kasih Ibu dan saya harap akan ada lagi eh, pelajaran-pelajaran selanjutnya untuk membantu kita sebagai guru-guru. Terima kasih. Kalau dari saya yang saya belajar malam hari ini mengenai self care untuk menjaga sistem saraf otonom kita menjadi lebih baik dan bekerja dengan maksimal melalui menjaga fisik dan mental. Kalau untuk fisik, belajar untuk yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Setiap hari jaga rutinitas itu, kemudian makan yang bergizi, ada karbo, protein, mineral, serat, vitamin, dan minum yang banyak yang cukup 2 liter plus. Kemudian olahraga yang rutin dan menambah multivitamin. Kalau untuk kesehatan mental dijaga dengan melakukan apa yang kita suka. Seperti saya menyukai waktu sendiri untuk menjaga pikiran, healing dekat-dekat. Yang penting untuk menjaga pikiran tetap positif dan juga menjauhi lingkungan yang tidak baik atau berita-berita yang buruk. Kemudian untuk menjaga mental juga lebih dekat dengan Tuhan dan juga lakukan relaksasi seperti yang Ibu sudah contohkan tadi sangat membantu. Itu saja. Baik yang saya pelajari di malam ini sama dengan teman-teman yang sudah katakan tadi tentang syaraf otonom, gimana self care yang dimulai dari fisik, mental, itu saya juga belajar bahwa em, cara kerja Tuhan itu luar biasa dalam tubuh kita dan walaupun kita tidak bisa mengontrol syaraf-syaraf kita bekerja, sesuatu yang bisa kita kontrol yaitu pernapasan, tapi dari belajar pernafasan, teknik pernafasan, kita jadi tahu bahwa kita belajar untuk meregulasi emosi serta belajar untuk menahan hal-hal negatif untuk keluar karena ini juga ada hal yang dimaksudkan tentang kesehatan mental ketika bagaimana kita harus menjaga kondisi fisik dan mental harus bersamaan jalan dengan baik. Jadi bukan hanya dalam urusan mental misalnya healing dan lain sebagainya, kita juga harus memperhatikan self care secara fisik, misalnya makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, minum air 2 liter atau lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh serta juga multivitamin. Dan ini yang baru saya pelajari bahwa karena kalau di sini memang terang agak jarang minum juga multivitamin karena mungkin sudah dari dulu tidak terbiasa dengan konsumsi obat-obatan dalam bentuk tablet yang multivitamin dan lain sebagainya. Jadi saya juga baru belajar untuk pentingnya mengganti mengganti nutrisi-nutrisi yang tidak terpenuhi melalui makanan yang mungkin belum cukup nutrisinya melalui suplemen-suplemen dan multivitamin lainnya. Jadi ada banyak yang dipelajari malam hari ini tentang bagaimana kita em,
tadi mengontrol pikiran kita melalui pernapasan, membayangkan suatu skenario di mana kita menaruh hal-hal negatif di atas sebuah daun dan mengalirkannya di sungai, membuat kita merasa lebih rileks, lebih tenang, dan itu bisa digunakan sebagai salah satu teknik ketika kita mulai merasakan mungkin burnout atau perasaan yang tertekan, depresi, lain sebagainya. Itu saja. Terima kasih kalau saya yang saya dapati untuk malam hari ini tentang bagaimana kita self care untuk saya ingat yang bagaimana tuh 2 tahun yang lalu Ibu Christine pernah sampaikan pada kami dan saya berbeda jawaban dari 2 tahun yang lalu dan sekarang. Tapi puji Tuhan itu kurang sama tetapi hanya perbedaan di mungkin di bagian rohani. Tetapi malam ini saya juga belajar tentang bagaimana cara kita bisa mengontrol di pernafasan sebetulnya. Tadi dibilang di pernafasan itu bisa kita mengontrol emosi kita, perasaan kita yang bisa kita lihat. Kita sudah dapat contoh tadi bagaimana kita waktu kita menarik nafas, kita memikirkan hal-hal yang positif dan waktu hal negatif kita membiarkan dia terbawa arus sungai seperti itu salah satu healing juga yang bisa di dalam rumah atau dimanapun yang kita berada. Itu bisa salah satu cara kita mengontrol pikiran kita tanpa harus berjalan terlalu jauh. Kita melihat pemandangan yang kita harus pergi berjam-jam atau kemanapun, itu bisa jadi salah satu alternatif cara untuk kita menenangkan diri kita, pikiran atau emosi kita. Terima kasih. Oke. Terima kasih malam hari ini saya belajar tentang self-care. Jadi self-care ini salah satu hal yang merupakan sangat penting dalam kehidupan setiap hari. Jadi mungkin secara fisik maupun secara mental. Secara fisik tadi yang kita belajar tentang menjaga tubuh yang baik melalui cara pola hidup yang sehat, seperti beristirahat yang cukup, tidur lebih awal di malam hari, maupun memakan makanan yang bergizi, mengkonsumsi vitamin. Karena dengan begitu orang akan mendapat tubuh yang sehat dan membantu kita lebih kuat dan aktif saat kita mau melakukan aktivitas, apalagi kalau kita seperti bekerja. Jadi selain itu juga orang kita melindungi kita secara mental sangat penting. Kenapa? Kita perlu menjaga pikiran dan perasaan agar tetap positif, yang tadi belajar, tidak mudah stres, dan mampu mengelola emosi-emosi yang dalam pikiran. Dan beristirahat juga ada kaitannya dengan mental tadi. Dan kalau kita di saat situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang tadi masing-masing teman-teman bilang, ada yang bilang healing, ada yang bilang pergi jalan-jalan, maupun kita tadi melihat pemandangan atau pegunungan yang berhijau. Dan tadi pas Ibu yang berbicara tentang pernapasan, itu juga sangat membantu memulihkan atau menetralkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, dan seperti tadi sistem saraf otonom. Jadi yang tadi dibilang bahwa sistem saraf otonom itu adalah sistem saraf yang bekerja secara otomatis yang tanpa kita sadari. Jadi kita perlu memperhatikan kehidupan kita seperti itu saja. Thank you. Oke, terima kasih. Itulah sharing dari teman-teman. Dan ada tambahan dari Ya, jadi sangat terima kasih kalian bisa dapat ilmu ini, sangat membantu kalian. Karena kita harus melindungi diri dulu secara fisik, secara mental, secara rohani. Ada bagian-bagian yang lain juga. Jadi kita bisa kontrol perasaan dan bisa baik-baik kepada orang yang lain. Karena waktu kita melindungi diri, kita bisa simpan tenaga di dalam kita. Kita bisa simpan-simpan kekuatan di badan, mental, rohani kita. Jadi ada tenaganya untuk jadi baik-baik. Waktu kita kontrol diri, kontrol self control, waktu marah kontrol,
waktu sedih kontrol. Kita perlu kontrol, itu perlu tenaga. Bagaimana kita bisa kontrol? Itu pakai energi kita. Kita perlu simpan-simpan energi dari melindungi diri. Jadi, coba ini, mungkin ini cuma hanya intro, dan kalau ada waktu saya akan berikan lebih banyak yang sangat untung kepada kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan mungkin hari ini, kelas hari ini sudah selesai. Apakah ada meeting? Oh, guru sudah tidak ada. Ya, mungkin langsung bisa doa dan tutup. Dan kita akan berdoa untuk kedua kita malam hari ini. Mari kita. Bapak di surga, Bapak yang baik, terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Sekitar malam hari ini, kami banyak belajar tentang jaga kesehatan mental, fisik, dan apa yang kami belajar hari ini sebenarnya bisa simpan di dalam pikiran kami dan bisa mencoba itu dan praktekkan itu. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam ini juga kami apa yang akan rumah tolong mereka tiba di tempat perjalanan mereka dengan tenang. Terima kasih. Inilah doa kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Selamat malam. Selamat malam Ibu, terima kasih. Ya, dadah. Foto dulu, foto. Hah? Foto aja yang ada. Oh.